You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. Selamat pagi teman-teman. Kembali pagi ini kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Saya mengajak teman-teman sekalian untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Teman-teman dipersilahkan duduk kembali. Kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau memuji Allah kita. Ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang kau di dalamku. Tak usah ku cemas kau penghiburku. Saat ku lemah kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kita pujikan sekali lagi. Bapakku datang Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang kau di dalamku. Tak usah ku cemas kau penghiburku. Saat ku lemah kau kuatku. Ku nyanyi haleluya.
Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Saat pagi ini kembali kami bisa datang ya Tuhan, ke hadirat-Mu yang kudus. Tuhan, mungkin meski kami di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Tuhan, Engkau yang mempersiapkan hati kami untuk datang di hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga yang memberkati kebaktian kami mulai awalnya hingga akhirnya. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, saya mengundang kita sekalian untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Allah kita. Kita mau katakan, nothing is impossible in you God. Through you I can do anything. I can do all things. For it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. For it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. For it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you I can do anything. I can do all things. For it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you.
hanya bagi Tuhan kita. Sambil tetap bangkit berdiri, kita mau kembali pujikan lagu Ajarku Berdiam. Seperti tema kita hari ini, kita mau belajar berdiam, menguasai diri kita. Sebentar lagi kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan. Kita mau katakan, kami perlu Kau Tuhan. Kau
Teman-teman, sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai dengan hari ini. Dan kami masih diberikan kesempatan untuk kembali datang kepada Tuhan, bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami menyadari akan keterbatasan kami untuk mengerti akan Engkau, karena itu kiranya Roh Kudus-Mu untuk menolong setiap kami, menjamah hati dan juga pikiran kami. Kuasailah kami ya Bapa, sehingga sungguh kebenaran firman yang disampaikan pada pagi hari ini boleh sungguh-sungguh tertanam di dalam setiap hati kami, dan tiap-tiap harinya kami boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau. Berkati waktu-waktu kami ini Tuhan, bekerjalah secara leluasa di dalam setiap hati dan juga pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom teman-teman, bersyukur sekali pada pagi hari ini kita masih bisa sama-sama beribadah meski hanya di rumah saja, tapi ini merupakan satu anugerah yang masih Tuhan berikan kepada setiap kita. Kira-kira bulan November pada tahun lalu, Kompas.com itu merilis sebuah berita mengenai seorang remaja yang berusia 17 tahun asal Thailand bernama Piawat Karikun. Dia ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya. Usut punya usut teman-teman, ternyata remaja ini meninggal karena serangan stroke setelah semalaman dia bermain video game tanpa berhenti. Nah, awalnya ayah dari Piawat ini menemukan anaknya itu jatuh pingsan tidak jauh dari kursi komputer tempat dia bermain video game. Ayahnya kemudian berusaha untuk memberikan pertolongan kepada anaknya, tetapi naas nyawa dari sang anak ini tidak bisa diselamatkan lagi. Ayahnya memberikan kesaksian bahwa anaknya itu suka sekali bermain video game sepanjang malam, terutama selama waktu libur sekolah. Dan ketika dia bermain, dia selalu menutup rapat-rapat kamarnya sehingga dia bisa menghabiskan waktu selama berjam-jam di depan komputer. Orang tuanya bahkan mengakui bahwa sang anak ini untuk makan saja itu sampai orang tuanya membawakan ke dalam kamarnya, sambil mendesak supaya anak ini cepat-cepat berhenti untuk bermain. Tapi tidak dihiraukan oleh anak ini. Teman-teman, mari kita meninggalkan kisah tentang seorang remaja yang tadi meninggal karena terlalu banyak bermain game. Kita beralih sekarang kepada sebuah gambar ikan yang bentuknya sangat unik sekali, dan ikan ini dinamakan sea lamprey. Ya, teman-teman bisa lihat pada gambar yang muncul di layar teman-teman. Nah, wujudnya ini memang mirip sekali dengan belut, tetapi saat dibuka mulutnya itu terbuka, akan terlihat ratusan dari gigi ikan ini mencuat dari dalam. Meski terlihat kecil, tapi gigi dari ikan ini sangatlah tajam. Hewan ini tidak punya rahang, jadi cara dia memangsa adalah dengan menancapkan gigi-giginya ini ke tubuh korban, kemudian dia menghisap darah dan juga cairan dari korbannya. Dan itu sebabnya teman-teman, ikan ini, lamprey ini juga memiliki satu julukan, yaitu ikan vampir. Lamprey merupakan ikan yang hidup di laut, dan fakta uniknya teman-teman, lamprey ini dianggap bertanggung jawab karena memicu tewasnya kematian dari Raja Henry pertama pada tanggal 1 Desember tahun 1135 di Inggris. Jadi sang raja ini sebetulnya teman-teman bukan tewas karena darahnya itu disedot oleh si ikan lamprey ini, tetapi sangat konyol, Raja Inggris ini meninggal karena kebanyakan makan ikan lamprey.
Nah rupanya usut punya usut, ikan ini merupakan salah satu makanan favorit dia dan sekaligus juga menjadi pantangan buat dia. Jadi sebenarnya dia tuh gak boleh banyak makan ikan ini. Nah cerita ini berawal teman-teman ketika lamprey itu menjadi menu hidangan utama yang disediakan dalam jumlah yang sangat besar pada sebuah pesta yang diadakan oleh Raja Henry pada waktu itu. Sebetulnya para dokter yang juga hadir pada saat itu, mereka sudah melarang secara berulang kali kepada Henry untuk tidak memakannya. Karena memang dia sebetulnya tidak boleh untuk makan. Tetapi teman-teman tidak tanggung-tanggung, Raja Henry ini justru menghabiskan sepiring penuh ikan pada waktu itu. Gak lama setelah itu hanya butuh waktu 7 hari saja. Jadi setelah itu dia mengalami demam, kemudian 7 hari berselang Raja Inggris Henry pertama dia meninggal dunia. Teman-teman dari kisah 2 orang tadi yang baru saja saya ceritakan, mungkin penyebab mereka meninggal itu berbeda. Ada yang meninggal diakibatkan terlalu banyak bermain game, tetapi ada juga orang yang meninggal dunia karena terlalu banyak makan. Tetapi ada kesamaan teman-teman dari yang mereka miliki, yaitu mereka sama-sama tidak dapat mengontrol keinginan mereka dan itu membuat mereka akhirnya meninggal secara konyol. Nah minggu ini teman-teman kita akan mengakhiri pembahasan kita selama kurang lebih 2 bulan kita membahas mengenai buah roh dan hari ini kita masuk pada pembahasan yang terakhir yaitu penguasaan diri. Tapi sebelumnya mari kita terlebih dahulu melandasi perenungan firman Tuhan hari ini di pagi ini dengan membaca dari Galatia pasal yang ke-5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan membacakannya untuk teman-teman dan silakan kalian mengikutinya dari dalam hati. Galatia 5 ayat 16 sampai 18, hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sedemikian jauh teman-teman pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Teman-teman saya mau bertanya terlebih dahulu, silakan kalian pikirkan hal apa yang pertama kali muncul dalam pikiran kalian ketika saya mengatakan satu kata yaitu peraturan. Silakan kalian pikirkan baik-baik apa yang muncul pertama kali ketika mendengar kata peraturan. Yang ada di pikiran saya ketika saya mendengarkan kata peraturan, pertama-tama itu bicara tentang taat. Kemudian tentang kewajiban, tapi juga bisa tentang keterpaksaan. Nah, ada banyak hal yang muncul mungkin dalam benak teman-teman ketika mendengar kata peraturan itu. Nah, tapi mungkin saya nggak tahu apakah pas dengan pikiran kalian, tapi itu yang saya pikirkan. Nah, ketika mendengar kata peraturan, kita tentu mengetahui bahwa itu merupakan sesuatu hal yang harus kita taati. Dan kemudian itu merupakan kewajiban yang harus kita penuhi. Dan kadang-kala teman-teman, ketika kita melaksanakan apa yang menjadi peraturan, itu bisa kita lakukan karena sebuah keterpaksaan. Teman-teman, hidup taat, melakukan kebenaran firman Tuhan tentu merupakan sesuatu hal yang sangat baik, tetapi kita juga harus waspada, jangan sampai kita melakukannya hanya sekedar melakukan atau hanya sebuah rutinitas belaka. Kita taat karena ya memang itu sudah ya kita hanya sekedarnya saja, atau bahkan kita juga taat karena ya terpaksa, mau gimana lagi, gak punya pilihan yang lain.
Dan kita menjadi lupa alasan terbesar kita untuk hidup taat itu sendiri. Teman-teman, meskipun kita ini merupakan manusia yang berdosa dan sudah dibenarkan oleh iman di dalam Kristus, tetapi bukan berarti kita ini bisa secara bebas menjalani kehidupan ini. Rasul Paulus mengatakan dalam pasal yang kelima ayat yang ke-13, kalau teman-teman baca di perikop sebelumnya, dia bilang begini, kemerdekaan yang kita peroleh, keselamatan yang kita peroleh itu tidak boleh menjadikan kita, membuat itu jadi satu kesempatan kita berbuat dosa, tetapi justru kemerdekaan yang kita peroleh di dalam Kristus harusnya membuat kita melayani dalam kasih. Bukan berarti teman-teman ketika kita sudah diselamatkan kita dapat hidup terus-menerus di dalam dosa. Tidak apa-apa mungkin menurut kalian sedikit berbohong, bukankah kita ini juga sudah diselamatkan? Bahkan Kristus juga sudah menjamin kita, katanya tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangan Bapa. Itu yang kita pelajari dalam pemuritan. Tetapi bukan demikian teman-teman. Keselamatan yang Kristus berikan kepada kita bukan untuk membenarkan diri kita terus-menerus berbuat dosa. Justru keselamatan yang kita peroleh harusnya membuat kita tuh semakin terdorong untuk saling melayani di dalam kasih. Jadi daripada kita hidup untuk memenuhi kesenangan diri kita, kehendak daging kita ini, Paulus katakan ayo supaya kita orang-orang percaya, baik itu orang-orang yang ada di Galatia dan juga pada kita saat ini, kita ganti itu semua. Kita ganti dengan melayani orang-orang, melayani sesama dengan penuh kasih. Hari ini saya akan membagikan 2 rahasia teman-teman, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri sehingga nantinya kita dapat melayani mereka. Jadi kita meninggalkan keinginan-keinginan pribadi kita sendiri dan kemudian melayani orang lain. Yang pertama teman-teman yang dapat kita lakukan, rahasia pertama yaitu kita hidup oleh Roh. Ada di ayat yang ke-16. Teman-teman, Paulus sangat mengerti sekali ketika dia mengatakan hal ini kepada jemaat Tuhan pada waktu itu. Mustahil sekali bagi setiap kita manusia ini untuk bisa melayani orang lain. Apalagi kalau kita berjuang dengan kekuatan kita sendiri, Paulus itu tahu kita tidak akan mungkin bisa melayani orang dengan penuh kasih. Meski demikian teman-teman, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu sudah menyediakan kepada setiap kita orang percaya sarana untuk kita bisa memenuhi perintah Tuhan, mengasihi orang lain, bahkan seperti mengasihi diri kita sendiri. Yang diwujud nyatakan melalui Roh Kudus. Roh Kudus adalah sarana yang diberikan oleh Tuhan untuk kita bisa taat. Allah mengutus Roh Kudus untuk menyertai kita, para murid-muridnya setelah Kristus kembali ke sorga. Pada hari Pentakosta Allah menyediakan Roh Kudus bagi semua orang percaya. Orang yang percaya kepada Kristus. Kita menerima Roh Kudus ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dan Yohanes mengatakan teman-teman, kalau Roh Kudus itu dia akan menghibur kita, dia akan membimbing kita, dia akan membantu kita untuk mengetahui akan kebenaran, mengingatkan kita akan perkataan-perkataan Kristus, mengarahkan kita pada saat kita tidak taat, menolong kita untuk mengucapkan kata-kata yang baik, bahkan memberikan kepada kita kuasa untuk kita bisa berbuat baik. Maka kepada setiap orang percaya yang sudah diperlengkapi oleh Roh Kudus, yang bisa kita lakukan supaya kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, yaitu kita hidup oleh Roh. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan hidup oleh Roh itu? Hidup oleh Roh itu teman-teman, terjemahan lainnya yaitu terus berjalan dalam Roh. Berjalan yang dimaksud di sini menekankan kontak dari waktu ke waktu dengan dan bimbingan Roh Kudus baik dalam keputusan ataupun juga dalam kegiatan sehari-hari.
Itu berarti kapanpun waktunya, apapun yang sedang kita kerjakan seharusnya semuanya itu dilakukan dalam bimbingan Roh Kudus. Hidup oleh Roh Kudus itu harus menjadi tindakan kita sehari-hari yang dilakukan sebagai orang Kristen. Roh Kudus selalu hadir bersama-sama dengan kita, tetapi kita harus senantiasa terhubung dengan Dia. Kita harus terus membuka diri kita untuk dibimbing dan juga dikoreksi oleh Roh Kudus. Ketika kita hidup oleh Roh Kudus, kita berjalan dalam Roh Kudus, maka Roh Kudus itulah yang akan memberikan kepada kita kekuatan yang kita butuhkan untuk mengikuti kehendak Allah yang bahkan bertentangan dengan sifat dan juga keinginan kita. Kita mungkin yang dahulu hanya peduli dengan diri kita sendiri, tetapi ketika kita hidup oleh Roh, kita memberikan diri kita untuk dipimpin oleh Roh, maka kita akan mulai mampu untuk memperhatikan orang lain. Kita bisa mengasihi mereka bahkan seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau dulu mungkin kita pengennya disapa terus, kemudian ketika kita hidup berjalan dalam Roh, kita dipimpin oleh Roh, pelan-pelan kita mulai menyapa teman. Kalau ada salah satu dari mereka udah jarang bersekutu, kita akan tanyain mereka, bahkan kita akan ajak mereka. Kita akan chat mereka, apa yang menjadi kendala mereka. Kalau mereka ada pergumulan, kita bisa doakan mereka. Ini memang tidak terjadi secara instan teman-teman, karena berjalan bersama Roh Kudus itu berarti ada banyak waktu yang kita habiskan bersama Roh Kudus, di mana dalam tiap-tiap waktu itu pula Roh Kudus akan mengubahkan setiap kita. Jadi ini membutuhkan satu proses. Meski kita sudah menjadi orang percaya, tetapi kita perlu mengingat bahwa selama kita masih berada di dalam dunia ini, kita masih akan terus bergumul melawan sifat dosa itu. Tetapi yang membedakan kita, orang yang sudah diselamatkan dengan orang-orang di luaran sana lainnya, yaitu dosa itu sudah tidak lagi berkuasa atas diri kita. Kita bisa menaklukkan dosa itu dan kita bisa berkata tidak untuk berbuat dosa. Dan yang perlu kita lakukan yaitu memberikan diri kita sepenuhnya untuk dikendalikan oleh Roh Kudus. Dengan kekuatan kita sendiri mustahil teman-teman kita bisa mengatasi dosa. Karena iblis itu begitu liciknya untuk membuat kita jatuh dalam dosa. Dibandingkan harus berjuang seorang diri, mari kita menggunakan kuasa Kristus yang luar biasa yang sudah disediakan bagi setiap kita orang percaya. Tapi ingat teman-teman, kemampuan kita untuk menahan keinginan sifat dosa itu tergantung juga pada seberapa besar kita bersedia untuk hidup oleh Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang bisa kita lakukan yaitu hidup oleh Roh Kudus. Yang kedua teman-teman yang bisa kita lakukan supaya kita meninggalkan keinginan daging kita, kemudian kita beralih untuk melayani orang lain, yaitu tidak menyerah pada keinginan manusia berdosa kita. Ayat 17 sampai dengan ayat 18. Teman-teman sudah saya katakan pada bagian awal tadi bahwa keinginan roh itu akan selalu bertentangan dengan keinginan daging kita. Tetapi di dalam Kristus dan di dalam Roh Kudus kita punya kehidupan kebangkitan yang baru. Roh Kudus yang diam di dalam kita bukan cuma menjamin penebusan kita saja, tapi dia juga akan senantiasa mengubahkan kita. Kita harus melawan keinginan manusia yang berdosa itu dan jangan menyerahkan hidup kita itu dipimpin oleh keinginan manusia berdosa yang kita miliki. Tetapi kita harus terus melakukan apa yang diperintahkan oleh Roh Kudus. Menyerahkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, keinginan roh bagi kita untuk memperhatikan orang lain, menyapa mereka terlebih dahulu. Tetapi keinginan manusia kita melarang untuk melakukannya. Ngapain sih saya tanya kabar dia duluan, toh dia juga tidak pernah menanyakan kabar saya duluan. Kenapa saya harus senyum dengan dia? Padahal ketika saya ketemu dia gak pernah senyum dengan saya. Akan ada gejolak itu di dalam hati kita teman-teman ketika kita mau taat melakukan keinginan Roh Kudus itu.
Tetapi firman Tuhan bilang di ayat ke-18, kalau kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh, maka kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Artinya begini teman-teman, ketika kita taat, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, itu bukan semata-mata karena keterpaksaan saja untuk taat pada perintah Tuhan. Tetapi kita melakukan itu semua karena memang itu merupakan satu pekerjaan Roh Kudus yang tinggal di dalam setiap diri orang percaya. Termasuk di dalamnya melayani orang lain dengan penuh kasih. Kita akan memperhatikan teman kita akan tanyakan kabar mereka. Bukan karena terpaksa atau karena ketemu jadi mau gak mau ya basa-basi sedikit lah. Tidak teman-teman, tapi itu memang lahir dari pekerjaan Roh Kudus di dalam hati setiap kita. Oleh karena ini lahir dari pekerjaan Roh Kudus, maka gak peduli gimana pun keadaannya, kita akan tetap terus taat. Tapi kalau kita melakukannya hanya karena peraturan, karena itu merupakan perintah Tuhan untuk kita melayani orang, untuk kita mengasihi orang lain dengan seperti diri kita sendiri, maka hari ini mungkin kita bisa melakukannya tapi mungkin besok tidak. Hari ini kalau dia baik, saya mungkin akan berlaku baik juga kepada dia. Tapi mungkin ketika besok dia melakukan hal yang tidak baik kepada kita, maka sikap kita pun akan berubah kepada dia. Teman-teman, sebagai pribadi yang masih terus bergumul untuk melawan keinginan manusia berdosa, kita gak akan mungkin bisa menguasai diri kita tanpa hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Mematikan keakuan dalam diri atau sifat keegoisan itu mustahil untuk bisa kita lakukan seorang diri. Iblis itu akan berusaha sedemikian rupa bekerja di dalam kita, membuat kita itu jatuh dalam dosa. Dan membuat kita hanya hidup terus-menerus memikirkan diri sendiri. Kita tidak bisa menguasai keinginan kita. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan setiap kita. Ketika kita hidup oleh Roh, berjalan dengan Roh Kudus, Dia akan mengubahkan kita, serta Dia akan memampukan kita untuk senantiasa taat mengikuti perintah Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang terus-menerus mengingatkan kami. Kami menyadari bahwa secara manusia ada banyak keinginan-keinginan yang kami miliki. Tapi kami tidak mau mengikuti keinginan daging kami. Kami mau melawan itu semua bersama-sama dengan Roh Kudus-Mu. Pagi hari ini kami mau memberi diri kami untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus, berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus di tiap-tiap waktu dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, kadang-kadang kami mengalami pergejolakan di dalam hati kami ketika mau melakukan perintah Tuhan. Tapi sekali lagi kiranya Roh Kudus-Mu tetap terus menolong dan memampukan setiap kami. Sehingga sungguh tiap-tiap harinya kami boleh semakin serupa dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sebagai respon dari firman yang baru saja kita dengar, mari kembali kita pujikan Kami Perlu Kau Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan
Bapa, benar seperti pujian yang kami naikkan bahwa kami memerlukan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Dan karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami mau membawa pokok-pokok doa kami kepada Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan sudah menambahkan 1 tahun lagi usia kepada Robert. Terima kasih kalau Tuhan sudah menyertai dia di sepanjang tahun yang lalu. Dan kami percaya bahwa penyertaan Tuhan juga akan secara nyata dia alami di tahun yang baru ini. Berdoa untuk persiapan ujian IELTS yang akan diadakan tanggal 2 Juli. Kiranya Tuhan tolong berikan dia hikmat, berikan dia kemampuan. Bahkan persiapan untuk masuk kuliah pun Tuhan sendiri yang menolong dia. Dan biarlah dia juga boleh belajar untuk tetap terus mengandalkan Tuhan di dalam segi kehidupannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh remaja di Agape ini. Kami berdoa untuk kerohaniannya dan biarlah semakin hari kami sebagai remaja boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kasih kami kepada Tuhan semakin bertambah dan kami boleh semakin mengenal Engkau di tiap-tiap harinya dalam kehidupan kami. Tolong kami juga Tuhan untuk kami tetap terus melakukan disiplin rohani melalui waktu teduh, pembacaan firman dan juga berdoa. Kami juga teringat Bapa untuk bangsa dan juga negara kami yang sampai dengan hari ini masih terus bergumul tentang COVID-19. Tuhan yang tolong supaya segala aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah boleh dengan baik ditaati oleh setiap masyarakat yang ada. Dan Tuhan juga tolong untuk setiap para dokter yang menangani pasien. Tuhan yang memberikan hikmat dan juga kekuatan bagi mereka. Terima kasih kalau Tuhan sudah pelihara kami sampai dengan hari ini. Dan kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Berkati persembahan kami ini Tuhan, agar dapat dipakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan memberikan juga hikmat kepada majelis yang akan mengelolanya. Dan kami mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan memujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan dalam kehidupanmu sehari-hari dan tetap terus mengingat kebenaran firman Tuhan. Dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk, kebaktian remaja selesai. Saat teduh. Here, working in this place, I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are.
miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. Oh, I worship you, Jesus, I worship. You're turning lives around. You are here, oh, turning lives around. I worship you, I worship. You're mending every heart. You are here and you're mending every heart. I worship you, yeah. I worship you, Lord. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yeah, you're the waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yeah, sing it again. You are, yeah, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, it's who you are, Jesus, yeah. The waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is, sing, that is who you are. Oh, that is who you are, and that is who you are. Oh, and that is who you are, that is who you are. My Jesus, that is who you are, that is who you are. Oh, we lift you up, that is who you are, that is who you are. My Jesus, yes it is, yeah. To you